akan ketemu nanti satu kelompok Syiah itu yang mengakui Ali itu bukan cuma sebagai imam tapi sebagai Tuhan. Ini kan jauh sekali kelirunya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena mengkultuskan. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah ada misalnya guru agama, penceramah atau apapun namanya berusaha memaksa jamaahnya mencintai dia secara berlebih-lebihan, segera tinggalkan itu. Kenapa? Dia ingin jadi Tuhan itu. Berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir. Dia mengatakan bahwa Muhammad bin Ali Al-Baqir ini naik ke langit. Famasahar Rabbu biyadihi ala ra'sihi, sesampainya di langit Allah mengusap kepalanya dengan tangan Allah katanya. Diusap begini. Welcome Muhammad bin Ali Al-Baqir katanya. Jadi apa pendapat mereka tentang imam-imam mereka? Kata mereka, imam-imam mereka itu orang-orang maksum. Maksum itu artinya nggak ada dosanya. Kemudian kata mereka, imam-imam mereka itu faham seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah. Bukan cuma Quran. Injil faham, Taurat faham, Zabur faham, Suhuf Ibrahim faham gitu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang talbisul iblis terhadap kelompok Khawarij. Kelompok yang merasa paling benar, sampai-sampai pemuka mereka dulu pada zaman Nabi menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka berkata kepada Nabi, "Ittaqillah ya Rasulullah." Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Rasulullah. Artinya Rasulullah pun salah menurut mereka. Jadi kalau ketemu dengan Khawarij hari ini, dia merasa kita salah A sampai Z, nggak usah heran, karena memang watak Khawarij begitu. Kenapa watak mereka jadi demikian? Sudah kena tipu daya iblis. Nah, itu saja. Baik, malam ini kita membahas zikru talbisihi ala Rafidah, tipu daya iblis terhadap Rafidah. Rafidah ini Syiah. Jadi salah satu kelompok yang kena tipu daya iblis itu juga sehingga menyimpang jauh dari agama ini adalah kelompok Rafidah, kelompok Syiah. Ya, Syiah ini cukup mengkhawatirkan sekarang di Indonesia. Ya, semakin hari semakin banyak mereka. Apalagi negara kita seperti enggan untuk membatasi gerak laju Syiah ini. Sekarang sponsorship Syiah itu adalah Iran. Dialah yang membackup seluruh Syiah di seluruh dunia. Dan mereka punya misi untuk menyebarluaskan Syiah ke seluruh dunia. Ya, kalau kita cari video perayaan Asyura Syiah di Indonesia, itu mereka berkumpul begitu ramai. Jadi selama ini kita pikir perayaan Asyura yang mukul-mukul badan itu cuma terjadi di Iran, di Indonesia pun terjadi. Itu di banyak tempat. Mudah-mudahan di Pekanbaru belum dan tidak akan, mudah-mudahan. Tapi kalau di daerah Jawa sana sepertinya, apalagi daerah Jawa Barat mungkin, itu salah satu basis yang paling banyak, ya. Karena tokoh-tokoh Syiah banyak berasal dari sana. Secara terang-terangan mereka mengaku sebagai Syiah. Satu sudah mati bernama Jalaluddin Rahmat. Dia udah mati, tapi banyak pengikutnya lagi. Jadi pandainya Syiah ini, Iran ini salah satunya apa? Diberilah beasiswa kuliah ke Iran. Orang Indonesia ini kan miskin-miskin, banyak yang miskin. Yang penting bagi dia bisa kuliah ke luar negeri. Kemana ke luar negerinya itu tidak peduli, di pesantren dulu pintar gitu. Dapatlah beasiswa, kemana dia beasiswa? Ke Iran gitu. Pulang-pulang apa? Walaupun dia tidak jadi Syiah, setidaknya dia akan pro kepada Syiah. Ya, walaupun secara akidah mungkin tidak sampai berubah jadi Syiah, setidaknya dia akan menjadi orang yang pro dengan Syiah.
Ya, baik. Kita lihat. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, kama labisa iblisu ala haula'il khawarij hatta qatalu Ali bin Abi Talib hamala akharina ala al-ghuluwi fi hubbihi. Ya, sebagaimana iblis telah membuat tipu daya terhadap kelompok Khawarij sehingga mereka membunuh Ali bin Abi Talib, iblis juga membuat tipu daya terhadap kelompok yang lain yang mencintai Ali secara berlebih-lebihan. Jadi kalau kita selidiki asal muasal munculnya Syiah ini, sebetulnya orang-orang kelompok yang terlalu pro dengan Ali sampai berlebih-lebihan. Makanya kita nggak boleh berlebih-lebihan sama orang. Mau sama kiai kah namanya, mau sama ustadz kah namanya, mau sama tuan guru kah namanya, apapun gelar-gelar yang diberi kepada, tidak boleh kita berlebih-lebihan mencintainya. Kenapa? Kalau sudah berlebih-lebihan mencintainya, bahasa kasarnya jadi goblok. Makanya kata orang, kalau sudah jatuh cinta, tai ayam disangkanya coklat. Orang jatuh cinta itu jadi goblok kalau udah berlebih-lebihan ya. Makanya kata orang begini, kapan kamu melihat seseorang jadi bodoh? Ini ada orang pinter nih. Kapankah dia terlihat bodoh? Saat jatuh cinta. Kalau dia sudah jatuh cinta, bodoh kelihatannya. Tiba-tiba datang nangis-nangis nggak jelas. Kenapa? Gara-gara apa? Cinta. Biasanya dia pintar datang kelihatan. Makanya kalau sudah berlebih-lebihan mencintai seseorang, itu bawaannya itu bodoh tuh nanti. Kenapa? Akan muncul pengkultusan. Masa sih ustadz itu salah? Kalau sudah begitu udah mengkultuskan itu. Ya. Masa sih si tuan guru itu salah? Masa mau tuan syekh, mau tuan guru, tuan apapun namanya bisa salah gitu. Makanya biasa saja mencintai penceramah, mencintai guru, mencintai ustaz, biasa saja, pada porsinya saja, pada porsinya, jangan lebih-lebih, ya, jangan lebih-lebih. Dan kalau ada tuan guru yang ingin dicintai berlebih-lebih, segera tinggalkan dia, karena dia sedang berusaha menjadi Tuhan untuk kita. Segera tinggalkan. Jangan mau, proporsional, ya. Kita mencintai dia karena apa? Karena ilmunya. Karena ilmu dia lebih dari kita, kita cintai. Kenapa kita mencintai dia? Karena dia mengajari kita sesuatu yang kita tak tahu, kita cintai. Tapi jangan sampai lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari itu, gawat nanti. Nah, akhirnya dalil dia pun ustadz. Kenapa kamu? Ustadz itu begini, saya pun kacau. Kalau sempat kena ustadz tipu-tipu, habislah kena tipu, kan begitu. Sekarang ini kan yang berwajah ustadz ini macam-macam kan. Ada yang tukang tipu, ada tukang cabul. Ya benar loh kan, berkasus. Ya kan? Itu kalau nggak salah di mana ya? Di Riau ini apa ya? Yang mencabuli santri berapa orang tuh kan? Nah, di Riau tuh kan? Makanya macam-macam, jangan pernah kultuskan. Mau jidatnya hitam 1, hitam 2, hitam 3, nggak usah kultuskan, proporsional saja, ya. Dan kalau ada penceramah tuan guru yang coba menarik jamaahnya supaya mencintai dia berlebih-lebihan, segera tinggalkan. Jangan mau menjadi korban, karena setelah itu pasti jadi korban. Ya, bisa saja dia akan menjadi korban harta, disikat hartanya. Ya, bahkan yang terjadi wanitanya pun disikat. Lah, itu kan kasus itu. Diminta istri kayak itu karena dia mengaku keturunan Nabi. Diminta bininya. Nah, makanya hati-hati. Itu semua terjadi karena pengkultusan. Nah, udah berlebih-lebih. Ya.
Jadi sebagaimana ada kelompok yang benci terhadap Ali, dan ini juga atas bisikan syaitan iblis sampai mereka bunuh, itulah kelompok Khawarij. Ada juga yang dibisiki oleh iblis sampai mencintai Ali ini berlebih-lebihan. Ya. Fazaduhu an had, mereka berlebihan mencintai Ali sampai melebihi batas kewajaran. Kita dianjurkan mencintai orang, mencintai sahabat, tapi mencintai manusia ini semua ada batasnya. Ya. Faminhum man kana yaqul, sampai-sampai ada kalangan mereka yang mengatakan bahwa Ali itu huwal ilah, dia adalah Tuhan. Iya. Jangan heran kalau ketemu sama kelompok Syiah. Syiah ini pun banyak kelompoknya, bukan sama semua. Dalam Syiah itu sangat banyak firqah-firqah dengan keyakinan akidah mereka masing-masing, sangat banyak. Akan ketemu nanti satu kelompok Syiah itu yang mengakui Ali itu bukan cuma sebagai imam, tapi sebagai Tuhan. Mengaku sebagai diyakini sebagai Tuhan. Ini kan jauh sekali kelirunya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena mengkultuskan. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah ada misalnya guru agama, penceramah atau apapun namanya, berusaha memaksa jamaahnya mencintai dia secara berlebih-lebihan, segera tinggalkan itu. Kenapa? Dia ingin jadi Tuhan itu. Ujung-ujungnya nanti ke situ, atau seolah-olah jadi Tuhan itu. Mereka yang berlebih-lebihan mencintai Ali ini akhirnya mengatakan sebenarnya Ali itu adalah Tuhan. Ngeri kan? Orang kalau sudah hulu gitu, jadi ngarang-ngarang cerita tentang tuan gurunya, buat hal-hal yang bohong begitu. Ya. Pernah kan mendengar ada ceramah yang diviral-viralkan itu oleh salah satu kelompok? Apa kata mereka? Kata mereka, cukup bawa nama Habib itu, malaikat mungkar dan nangkir pun gak akan berani nanya di dalam kubur. Itu ngaco itu, nggak ada benar-benarnya, itu sesat, itu jauhkan diri kita dari situ tuh. Ada lagi yang mengatakan dari kalangan mereka, katanya kalau Allah mau menurunkan bala minta izin dulu sama Habib itu. Ya, saya tidak benci dengan keturunan Rasulullah kalau benar keturunan Nabi, tapi kalau ada yang begitu walaupun dia mengaku keturunan Nabi, tinggalkan, jangan pernah undang itu, menyesatkan itu. Nabi nggak pernah ngajarin hal-hal begitu, dan mereka tidak dijamin masuk surga, nggak dijamin masuk surga mereka itu. Makanya kan banyak bermunculan korbannya, dan korban yang paling banyak salah satunya wanita. Ya. Nabi itu bilang ke Fatimah begini, ya Fatimah inqidhi nafsak minan nar, wahai Fatimah, bebaskan, selamatkan dirimu dari api neraka. Fatimah itu putri Nabi itu, yang jelas-jelas darah Nabi itu mengalir di dalam jasadnya. Selamatkan dirimu dari api neraka, kata Nabi kepada Fatimah. Tapi karena sudah ada orang yang dulu mencintai mereka, itu ada aja yang menerima dan meyakini itu. Akhirnya pada ujungnya apa? Ketipu, pasti tertipu. Ada lagi viral saya lihat, cara mereka cari duit ini ya. Jadi aliran yang sesat ini bisa kita pastikan UUD, ujung-ujungnya pasti itu. Tengok aja, mau dia dibalut dengan sufi, dibalut dengan ini, kalau sudah sesat pasti UUD. Itu aja tuh. Kata si mancung inilah, karena dia mengaku hidung dia mancung kan. Orang kita ini kan terlalu minder karena pesek. Jadi kalau ketemu dengan yang mancung dianggap ahli surga. Kata si mancung inilah, saya ini kalau kiswah Ka'bah itu kan biasa katanya. Kita kan biasa mendengar kerajaan Arab Saudi menghadiahkan kiswah Ka'bah, penutup Ka'bah itu ke tokoh-tokoh dari negara muslim, biasa dihadiahkan karena memang setiap tahun itu diganti. Dia bilang, saya ini bawa yang lebih luar biasa lagi. Apa itu? Kiswah kubur Nabi katanya.
Ditunjukkanlah warna hijau, cuma boleh disentuh. Sebelum menyentuh, masukkan duit dulu. UUD. Tapi yang heran itu ya, kok bisa membludak orang yang hadirnya? Di manalah otak orang-orang yang hadirin dalam hati saya? Ya, iya. Ya kalau kita ngomong kasarnya begitu. Kenapa kok bisa begitu tuh? Sudah gulu, berlebih-lebihan. Karena ini merasa ini cucu Nabi, ini pasti ahli surga. Kalau kita nggak beradab dengannya, nanti Nabi nggak akan mau nolong kita. Emang kamu pikir Nabi itu macam kamu? Kalau cucumu diganggu terus kamu sudah nggak karu-karuan lagi? Itu orang-orang yang menghina Nabi. Nabi itu bilang begini, saking adilnya Nabi itu, sekiranya Fatimah itu mencuri, saya akan potong tangannya. Begitu kata Nabi. Kalau Fatimah itu mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya, kata Nabi. Ini enggak, kualat kamu nanti, kualat. Kamu pikir Nabi itu macam kamu, yang membela anak walaupun salah, membela cucu walaupun salah? Kamu pikir Nabi sesederhana itu, sehina itu, serendah itu? Enggak. Itu logika sesatmu yang bilang begitu. Ancaman mereka kan selalu bilang begitu, kualat kalian nanti, kualat, nggak akan ditolong oleh kakek Nabi, kakek kami nanti kamu di akhirat. Ngaco itu. Jadi kalau ada yang ngancam-ngancam gitu, nggak takut saya kualat-kualat kamu itu. Ya. Jadi maksudnya begini, jangan gara-gara kita berlebih-lebihan mencintai, akhirnya gulu, ya, berlebih-lebihan sampai-sampai menempatkan orang bukan pada tempatnya. Kalau sudah begitu, semua tindakannya, keyakinannya jadi keliru, ya. Sama seperti orang Syiah ini. Gara-gara mereka sangat pro dengan Ali, akhirnya sampai ada kelompok dalam kalangan mereka mengatakan Ali itu sebagai Tuhan. Ya tengok aja, ini kan kita tanggal 27 mau pemilihan nih. Kalau orang yang sangat pro dengan calon tertentu itu dia tidak melihat ada kekurangan sedikit pun pada calonnya. Walaupun pada hakikatnya setiap calon itu punya kekurangan. Sebagaimana kita setiap manusia kan punya kekurangan begitu. Tapi kalau sudah terlalu pro, itu dia akan melihat seolah perfect, sempurna semuanya, tak ada kurangnya. Makanya kita itu batasi dalam mencintai, tetap dalam batasan yang normal begitu. Kita melihat kebaikannya, iya, namun juga harus proporsional dalam mencintainya, pro dengannya. Mereka yang terlalu pro dulu dengan Ali, akhirnya syaitan masuk. Karena sudah sangat pro dengan Ali, syaitan pun masuk dibisikin. Tahu nggak kalian? Ali itu bukan cuma manusia, bukan cuma imam, tapi sebenarnya dia adalah jelmaan Tuhan. Makanya ada kelompok Syiah mengatakan bahwa Ali itu sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya, cobalah berkawan-kawan dengan Syiah tuh. Tapi hati-hati, habis itu setiap 10 Muharram udah mukul-mukul badan aja gerejanya. Ya kan? Wa minhum man yaqul huwa khairum minal anbiya. Ada lagi dalam kalangan Syiah itu yang mengatakan bahwa nabi terbaik dari seluruh nabi itu adalah Ali. Ya. Artinya mereka mengatakan Ali itu sebagai nabi, bukan cuma nabi, khairul anbiya, nabi yang terbaik dari seluruh nabi. Selama ini keyakinan kita Nabi Muhammad sayyidul anbiya, penghulu kepada semua nabi. Tapi orang Syiah bilang tidak. Bukan semua Syiah ini lah, bukan semua. Ada firqah-firqah mereka yang semua itu memang ditalbis oleh iblis, kena tipu daya iblis. Sampai ada kelompok mengatakan, paling tinggi sekali mengatakan Tuhan. Di bawah dari itu mengatakan khairul anbiya, Ali itu adalah nabi yang terbaik dari seluruh nabi yang ada. Ya. Wa minhum man hamalahu ala sabbi Abi Bakar wa Umar. Dan sebagian dari orang Syiah ini lagi mencaci maki habis-habisan Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai ada orang Syiah itu
nulis nama Abu Bakar dan Umar di tapak kakinya dengan tujuan untuk menghinanya. Maka setiap dia memijak melangkah begini, seolah-olah dia tu lagi mijak Abu Bakar dan Umar. Ya. Hatta inna ba'dahum kaffara Abu Bakar wa Umar ila ghairi dhalik. Sampai-sampai ada yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Maka kalau orang Syiah, kita kan kalau sebut nama Abu Bakar dan Umar, kita sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tidak. Kalau mereka sebut nama Abu Bakar, ujungnya mereka sebut apa? La'natullahi alaih. Laknat Allah kepada Abu Bakar, dia bilang. Sebut nama Aisyah, la'natullahi alaiha, laknat Allah kepadanya. Sebut nama Umar, la'natullahi alaih, katanya, laknat Allah kepadanya. Kenapa? Benci. Kok bisa mereka benci dengan sahabat ini? Padahal ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, sudah kena talbisul iblis. Ya, sudah kena talbisul iblis. Jadi sangat bahaya orang-orang yang mentalbiskan iblis ini. Baik, kita lanjutkan. Yaqulu Ishaq bin Muhammad An-Nakhai Al-Ahmar, berkata salah seorang tokoh Rafidah yang bernama Ishaq bin Muhammad An-Nakhai Al-Ahmar, kana yaqul, dia berkata, apa dia bilang? Inna aliyan huwa Allah, sesungguhnya Ali itu dialah Allah. Jadi yang mengatakan pertama kali dari kelompok Syiah bahwasanya Ali itulah Allah adalah seorang yang bernama Ishaq bin Muhammad An-Nakhai Al-Ahmar. Ishaq bin Muhammad An-Nakhai Al-Ahmar, dialah pertama kali yang kena bisikan iblis, sehingga kemudian dia mengatakan inna aliyan huwallah, sesungguhnya Ali itu adalah Allah. Jauh sekali. Kenapa sampai bisa begitu? Dia mengatakan Ali itu adalah Allah. Ya begitulah kalau orang sudah kena tipu daya iblis. Dan itu juga efek dari mencintai Ali secara berlebih-lebihan. Nah, ya. Murid juga begitu. Kalau sudah mencintai gurunya berlebih-lebihan, bawaannya guru ini seolah sakti aja gitu. Iya. Saya ingat dulu waktu kita di pesantren itu, orang tahap di pesantren itu kan tidak jalan logikanya. Kalau pengalaman saya begitu. Di pesantren itu kan sistem ngajarnya menghafal, lebih ke doktrin dari guru, begitu kita terima. Tidak pernah kita menalar, sangat kurang penalaran begitu. Jadi nanti kalau cerita karamah-karamah Tuan Syekh dulu tuh kita bawaannya percaya aja tuh. Ya, bukan berarti mengingkari karamah loh ya. Tapi karena ta'zim kita itu berlebihan, akhirnya semua percaya. Dulu Tuan Syekh kita tuh berjalan kaki di atas sungai ini, percaya wan. Berjalan kaki atas sungai. Dulu Tuan Syekh kita ini sholat Jumatnya di Mekah itu. Jadi orang sholat tak keluar dia. Di mana dia sholat? Di Mekah. Padahal waktu sholat di sini sama di Mekah tak sama. Kalau dia menghilang pas waktu sholat di Mekah masuk akal, manalah tahu kan. Tapi masalahnya menghilangnya di waktu sholat di sini. Misalnya nih Isya nanti nggak muncul, kemana Tuan Syekh kita itu? Dia sholat Isya berjamaah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram rasa-rasanya Isya di kita baru asar di sana. Iya kan? Tapi karena kita nggak menalar, hal-hal seperti itu gampang diyakini di tahapan itu. Ini kalau berlanjut terus menerus tidak digunakan nalar, itu muncul pengkultusan semasa hidup sampai matinya. Makanya sampai matinya pun pengen diciumin semua nisannya gitu. Itu orang yang begitu tuh orang yang sudah mengkultuskan, karena sudah dikultuskan sejak hidup sampai mati dikultuskan. Makanya ada sampai saya lihat ada satu
kubur tuh dibuat ruangannya mewah betul, sepertinya lebih mewah dari ruang tamu rumah kita begitu. Dibuat AC-nya mantap di situ. Datanglah orang, semua diciumin batu-batunya. Ya, batu nisannya dicium, itunya semua dicium. Padahal itu batu entah siapa yang ngukir di pinggir-pinggir jalan tuh kan, biasa ada dijual tuh kan. Makanya batasi, walaupun kita kagum dengan seseorang, batasi rasa cinta kita. Jangan sampai berlebih, karena sudah berlebih nanti ngelantur kemana-mana tuh. Iblis gampang masuk. Ya, iblis tuh gampang masuk. Jadi Ishaq bin Muhammad An-Nakhai inilah pertama yang mengatakan bahwa Ali itu adalah Allah. Nah, sehingga di satu tempat yang bernama Al-Madain itu ada satu jamaah yang dikenal dengan Ishaqiyah, pengikut kepada Ishaq bin Muhammad tadi. Jadi Ishaqiyah ini pengikut kepada pengikut kepada Ishaq bin Muhammad An-Nakhai tadi, itu semua berkeyakinan bahwa Ali itu adalah Allah. Ya, itu keyakinan mereka. Ali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Maha suci Allah taala dari tuduhan mereka itu. Baik. Kemudian qala al-musannif, pengarang kitab ini juga berkata, wa qad i'taqada jama'atun min ar-Rafidah anna Abu Bakar wa Umar kana kafiraini. Dan sekelompok orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang kena tipu daya iblis itu berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir. Ya. Wa qala ba'duhum irtadda ba'da mauti Rasulullah SAW. Dan sebahagian mereka mengatakan murtad setelah Nabi SAW meninggal. Jadi sebagian orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir dua-duanya. Sebagian yang lain mengatakan Abu Bakar dan Umar itu sudah murtad setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Sehingga dulu mereka mengatakan, sehingga orang-orang Syiah itu mengatakan supaya hendaklah berlepas diri kecuali dari Ali. Makanya dari sahabat yang 4 itu yang mereka sukai itu cuma Ali. Ya, lain itu mereka berlepas diri daripadanya. Waqad rawaina anna Syiah, telah diriwayatkan bahwasanya kelompok Syiah dulu talabat Zaid bin Ali, meminta Zaid bin Ali untuk berlepas diri dari orang yang menyelisihi Ali. Jadi dulu kan ada konflik pada zaman Ali dan Muawiyah itu berkonflik. Orang-orang Syiah yang sangat pro dengan Ali ini meminta kepada Zaid bin Ali, masih keluarga Ali bin Abi Thalib, supaya berlepas dirilah kamu dari orang yang berbeda dengan Ali ataupun dengan orang-orang yang pro dengan Ali. Famtana'a, tapi Zaid bin Ali ini tidak mau. Saya nggak mau berlepas diri daripada mereka. Artinya apa? Dia masih meyakini bahwasanya orang-orang yang tidak pro dengan Ali ini masih muslim begitu. Karena saat itu kan ada pro Ali, ada pro Muawiyah, dan ada yang di tengah-tengah. Zaid bin Ali nggak mau. Ya. Farafaduhu, akhirnya mereka pun menolak Zaid bin Ali. Gara-gara itulah mereka disebut dengan Rafidah. Jadi Rafidah itu artinya orang yang menolak. Nah, ya, akhirnya mereka nggak suka sama Zaid bin Ali ini. Kenapa? Karena tidak mau berlepas diri dari orang-orang yang tidak pro dengan Ali. Ya, baik. Kemudian orang-orang Syiah ini juga salah satu keyakinan atau kelompok dalam kalangan mereka disebut dengan Syiah Imamiyah. Ya, mungkin kita pernah mendengar. Syiah Imamiyah ini paling banyak di Iran sekarang. Jadi Syiah yang di Iran itu
itu Syiah Imamiyah, ya. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada macam-macam kelompok dari Syiah ini. Jadi salah satu bentuk tipu daya iblis kepada mereka itu meyakini adanya imam-imam. Ya, dan imam-imam ini menurut mereka ini orang-orang suci, nggak ada dosanya. Saya pernah membaca salah satu kitab induk Syiah, kitab hadis mereka. Mereka nggak pakai kitab hadis kita itu. Kita kan pakainya Bukhari, Muslim begitu. Mereka nggak pakai itu. Saya lupa lah apa nama kitab mereka itu, ya. Pernah saya baca. Jadi apa pendapat mereka tentang imam-imam mereka? Kata mereka, imam-imam mereka itu orang-orang maksum. Maksum itu artinya nggak ada dosanya. Kemudian kata mereka, imam-imam mereka itu faham seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah, bukan cuma Quran. Injil faham, Taurat faham, Zabur faham, Suhuf Ibrahim faham, gitu. Ya. Jadi sampai segitunya begitu. Ya. Jadi dikatakan, wa minhum aqwam qalu al-imamah fi Musa bin Ja'far. Mereka berkata bahwa Musa bin Ja'far itu imam. Kemudian anaknya, ya, summa fi ibnihi Ali, kemudian anaknya yang bernama Ali jadi imam. Kemudian kepada Muhammad bin Ali, kemudian kepada Ali bin Muhammad, kemudian kepada Hasan bin Muhammad al-Askari, kemudian kepada anaknya Muhammad, ya. Dan itulah yang dikatakan imam yang ke-12. Jadi Syiah Imamiyah ini meyakini ada sebanyak 12 imam. Imam yang terakhir ini itulah yang mereka sebut dengan al-imam al-muntazar, imam yang masih ditunggu-tunggu kemunculannya. Jadi orang Syiah Imamiyah ini berkeyakinan mereka ini sedang menunggu imam yang ke-12. Kalau orang Sunni meyakini ada Imam Mahdi, mereka ada imam yang ke-12. Ini yang mereka tunggu-tunggu, ya. Apa dakwaan mereka? Alladhi yaz'umuna annahu lam yamut. Menurut mereka imam yang ke-12 ini belum mati sampai sekarang. Kalau kita orang Sunni kan berkeyakinan Imam Mahdi itu belumlah lahir. Imam Mahdi itu nanti akan lahir dari keturunan Rasulullah. Namanya seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut orang Syiah imam mereka ke-12 itu sudah ada. Sudah ada, tapi belum menampakkan dirinya sekarang. Dan tidak mati. Tidak mati-mati. Panjang betul umurnya. Sekarang kita mau mencari umur orang yang 100 tahun pun susah. Kita keliling satu kecamatan belum tentu ketemu umur orang yang 100 tahun. Ya kan? Jarang sekarang ketemu umur orang yang sampai 100 tahun gitu kan. Nah, ini enggak mati-mati menurut mereka. Yaz'amuna annahu lam yamut. Kata mereka itu tidak mati, imam itu belum mati. Wa annahu sayarji'u fi akhir zaman, dan menurut mereka akan kembali pada akhir zaman. Kalau kita lahir, Imam Mahdi itu lahir. Kalau mereka tidak, kembali datang dari persembunyiannya. Dari menurut mereka sekarang imam yang ke-12 ini lagi sembunyi. Ada nanti yang mengatakan lagi di langit, nanti turun dari langit katanya. Ya. Fayamla'ul ardu adalan, nanti kalau dia sudah datang maka dia akan menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Ya. Wa kana Abu Mansur Al-Ajali yaqul, Abu Mansur Al-Ajali berkata, salah seorang tokoh Syiah juga, dia berkata, yaqulu bintizari Muhammad bin Ali Al-Baqir. Dia kata bahwa imam yang ditunggu itu, imam yang ke-12 itu, itulah yang bernama Muhammad bin Ali Al-Baqir. Wa yud'a annahu khalifah, dia mendakwa bahwa itulah nanti yang akan menjadi khalifah. Wa annahu araja bihi ila sama, dia mengatakan bahwa Muhammad bin Ali Al-Baqir ini naik ke langit. Naik ke
ke langit. Famasahar rabbu biyadihi ala ra'sihi, sesampainya di langit Allah mengusap kepalanya dengan tangan Allah katanya. Diusap begini. Welcome Muhammad bin Ali Al-Baqir katanya. Ya. Begitu dia bilang. Ya. Wa za'ama annahu, dan dia mendakwa bahwasanya nanti kembali akan turun dari langit. Jadi salah satu penyelewengan orang Syiah ini meyakini ada imam-imam tadi, dan itulah rujukan mereka. Karena menurut mereka imam-imam tadi adalah imam-imam yang suci tanpa dosa, faham segala-galanya dengan agama, ya, bahkan bahasa-bahasa kitab-kitab terdahulu pun faham menurut mereka. Ya. Baik. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, wa ghulu ar-rafidah fi hubbi Ali radhiyallahu ta'ala anhu hamalahum ala an wada'u ahaditha kathirah fi fadailihi. Ya. Karena orang Syiah ini berlebih-lebihan mencintai Ali, sampai ada yang mengatakan Ali itu sebenarnya Tuhan, ada yang mengatakan khairul anbiya, nabi terbaik dari seluruh nabi yang ada, macam-macam lagi. Mereka mengagungkan Ali sehingga menempatkan di atas dari kewajarannya. Gara-gara itu mereka pun membuat hadis-hadis palsu yang sangat banyak tentang Ali. Konon Nabi dulu mengatakan Ali begini, Ali begini, Ali begini. Muncullah ya. Antaranya ya, antaranya mereka mengatakan anna syamsa ghabat, matahari terbenam. Fafatat aliyan salat al-asr, rupanya Ali belum salat asar. Faraddat lahu syams, maka kembali balik matahari itu, nggak jadi terbenam. Udah terbenam tadi, mundur balik ke belakang. Ya. Ada loh ceramah yang mirip dengan riwayat palsu ini di Indonesia ini oleh kelompok yang saya sebutkan tadi. Coba nanti tengok balik, ada tokoh mereka katanya yang bisa mengatur gerak matahari itu. Dari saking mengagungkan Ali ini dibuatlah hadis-hadis palsu. Jadi penyebab munculnya hadis-hadis palsu itu, kenapa kemudian dulu kan hadis zaman Nabi nggak ada istilah hadis palsu, semua sahih. Kapan muncul hadis palsu sehingga dilakukan verifikasi terhadap hadis? Itu ketika muncul firqah-firqah yang seperti ini, kelompok-kelompok yang seperti ini. Akhirnya setiap kelompok itu membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk mengagungkan kelompok mereka dan tokoh mereka. Maka orang Syiah menciptakan hadis-hadis palsu yang sangat banyak yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib dengan harapan supaya orang percaya dengan kelompok mereka ini. Salah satu hadis palsu yang mereka sebut itu tadi, ya, katanya matahari sudah terbenam, rupanya Ali belum sholat asar. Saking mulianya Ali ini, matahari itu balik ke belakang lagi. Waduh, Ali belum sholat asar, balik lagi kita. Ini kan kalau pakai otak yang mendengar yang beginian, nggak masuk ke otak kita tuh kan. Tapi kalau sudah mengkultuskan, yakinlah, percaya. Kalau misalnya jamaah ini orang-orang yang sudah mengkultuskan saya bilang ini pasti percaya. Ini karena belum mengkultuskan saya. Makanya tadi saya bilang jangan sampai mengkultuskan siapapun. Ya, yang maksum itu cuma Nabi. Lain dari itu nggak ada. Mau tuan guru, mau tuan syekh, mau berjubah tak berjubah, mau pakai serban dari ujung kepala sampai ujung kaki, jangan pernah kultuskan tuh. Biasa aja itu. Ia cuma manusia, ada benar ada salahnya. Biasa saja, proporsional mencintainya. Jangan sampai ugal-ugalan, saya mencintai ustadz itu ugal-ugalan. Kacau kalau sudah ugal-ugalan. Namanya kalau sudah ugal-ugalan tak lama jatuh itu. Gak usah, biasa saja.
mau memukau bagaimanapun ceramahnya dan lain biasa saja, tidak usah berlebih-lebihan, proporsional. Karena kalau sudah berlebih-lebihan nanti akan muncul pengkultusan. Kalau sudah mengkultuskan seseorang jadi goblok. Bahasa kasarnya begitu. Kalau sudah mengkultuskan seseorang jadi goblok. Makanya hal-hal seperti ini kalau disampaikan kepada orang yang sudah memang mengkultuskan, percaya dia, wah, luar biasa ya. Matahari aja balik ke belakang. Padahal ini hadis palsu, cerita bohong yang dicipta. Sampai sekarang tuh begitu. Kelompok itu yang ingin sekali dikultuskan, itu banyak sekali mencipta hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu, cerita dongeng dicipta. Semuanya cerita dongeng yang mereka cipta itu, kelompok itu, saya tak sebut nama kelompok itu, bagi yang faham lah, tak faham cari-cari faham, ya. Kelompok itu yang memang meminta seluruh jamaahnya mengkultuskan kelompok mereka, itu semua pencipta cerita dongeng, cerita palsu supaya orang pro sekali dengan mereka. Cerita-cerita yang seperti yang saya sebut tadi, itu semua cerita palsu itu. Masa Allah mau menurunkan bala, izin dulu sama itu. Allah mau nurunin bala nih, izin dulu. Izin enggak? Kalau izin jadi nih, kalau izin enggak jadi kata. Bisa pula begitu. Tapi orang kalau sudah mengkultuskan, yakin dia tuh. Itulah kehebatan wali kutub katanya pula. Kita pun jadi bertanya, di kutub mana sebetulnya? Kutub utara atau kutub selatan? Ya. Jadi wali Allah itu ada. Dan Allah bicara tentang wali dalam Quran. Tapi tidak ngawur begitu juga gitu loh. Wali Allah itu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Menonjolnya wali-wali Allah itu bukan cerita-cerita aneh dan pelik, bukan. Menonjolnya mereka dari iman dan takwa mereka kepada Allah Ta'ala, bukan dari cerita-cerita nggak jelas, cerita-cerita yang melampau, yang tak masuk di akal begitu. Itu namanya cerita dongeng, ya. Tapi orang kalau sudah mengkultuskan, yakin dia, percaya dia, ya. Baik. Wa hadza min haitsun naqal mawdu'. Riwayat yang tadi itu palsu, ya, palsu. Karena kalau matahari sudah terbenam nggak mungkin kembali lagi. Ada lagi hadis palsu yang mereka buat. Kata mereka anna Fatimah iqtasalat summa matat. Kata mereka Fatimah mandi kemudian mati, meninggal. Wa awsat an taktafi bidzalikal ghusl, dan kata mereka Fatimah memberi wasiat supaya dikafani dengan air pemandian dia tadi. Gimana ceritanya dikafani dengan air gitu. Ya. Tapi kalau sudah orang mengkultuskan tadi akan percaya, ya, akan jadi percaya. Dan banyak lagi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sampai ke hari ini itu makin bertambah, ya, sampai-sampai mereka mengatakan lebih mulia pergi ke Karbala ketimbang ke Makkah Al-Mukarramah. Waliyadzubillah. Jadi itu talbisul iblis, ambil pengajaran darinya, jauhkan diri dari Syiah, jauhkan diri kita dari yang membuat mereka jadi seperti itu, mencintai sosok orang secara berlebih-lebihan, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.